Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Tetap semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Tetap semangat. Jangan lupa bahwa kita masih di masa pandemi, jadi kebutuhan imun harus kita jaga, ya. Jadi harus senang dan bahagia selalu untuk meningkatkan imun tubuh. Dan juga yang paling penting adalah selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun, kapanpun kalian berada. Utamanya kalau pada saat kalian mesti keluar, ya harus diperhatikan. Selalu sedia masker, selalu sedia hand sanitizer, ya. Lalu juga harus sedia masker cadangan, ya. Jangan lupa, ya. Ini wajib dan penting. Lalu biasakan mencuci tangan dengan air mengalir. Yang selanjutnya adalah minum air putih sebelum kalian merasa haus. Jadi gelontorkan terus kerongkongan untuk menjaga, memastikan bahwa tidak ada bakteri atau virus yang menempel di tenggorokan. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, hari ini kita akan memulai pelajaran K3LH. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu untuk kelancaran dan mohon keridhaan Tuhan Yang Maha Kuasa agar pelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak dan juga untuk Bapak pribadi. Berdoa dipersilakan. Cukup? Baik. Anak-anak, hari ini masih semangat ya untuk belajar ya? Semangat ya? Semangat ya? Baik. Yang kita butuhkan adalah semangat. Ya. Jadi pada saat anak-anak semangat, Bapak yakin yang ngajar akan jadi lebih semangat. Jadi kalau anak-anak semangat, Bapak juga semangat. Ya, baik. Hari ini kita masih akan mengulas tentang K3LH, terutama poin yang paling utama dan harus kita posisikan adalah yang utama mengenai alat pelindung diri. Nah, anak-anak sudah pernah juga beberapa pekan lalu mendapatkan materi ini. Namun hari ini spesial, Bapak akan mengingatkan kembali apa itu APD atau apakah itu alat pelindung diri, terutama di masa pandemi yang masih belum bisa hilang sampai dengan hari ini. Jadi kita akan membahas satu persatu, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya alat pelindung diri ini korelasinya terhadap dengan kehidupan sehari-hari. Bapak akan kasih contoh. Betapa hari ini yang namanya masker itu dibutuhkannya luar biasa ya, Nak. Siapa yang hari ini masih lupa menggunakan masker? Ayo. Coba. Masih ada yang lupa nggak? Misalkan keluar rumah tiba-tiba udah 100 meter dari rumah baru ingat, aduh, baru keingetan kalau belum pakai masker. Atau bahkan ada yang sampai perjalanan di tengah jalan baru lupa, gitu. Baru ingat. Gitu. Ada nggak? Ada kejadian seperti itu nggak, anak-anak sekalian? Menggunakan masker. Ada nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Alhamdulillah. Enggak, Pak. Oke, bagus. Kalau sampai ada yang lupa itu ya sudah namanya manusia ya. Manusia pasti akan tempatnya lupa dan salah. Oke, tapi setidaknya kalian sudah harus paham betul bahwa penggunaan APD terutama masker di era pandemi ini sangat penting dan sangat wajib saat ini. Ya, bahkan lebih utama daripada yang lain pada saat kita keluar rumah. Ya, ingat itu. Baik. Hari ini Bapak coba akan presentasikan sedikit. Ini pengingat kepada kalian bahwa ini yang harus kalian lakukan. Silakan dicek, silakan dilihat. Bapak akan memutarkan sedikit video tentang ini. Step 1. Silakan diperhatikan. Wipe the hands. Step 2. Apply soap. Step 3. Rub hands palm to palm. Step 4. Rub back of hands.
5. Rub palms with interlaced fingers. Step 6. Rub back of fingers with fingers interlocked. Step 7. Rub each thumb. Step 8. Rub tips of fingers in a circular motion. Step 9. Rub wrists. Step 10. Rinse hands. Step 11. Turn off tap with elbow. Step 12. Dry hands with disposable towels. Following these 12 steps for effective hand washing should take around 30 seconds. Baik, sudah lihat ya videonya anak-anak ya? Sudah lihat ya? Jadi, Sudah, Pak. Jadi ini yang biasa Bapak yakin ini setiap hari kalian melakukan ini. Namun ada kalanya pasti kalian juga sudah bosan menggunakan teknik-teknik tadi. Jadi kadang-kadang cuma yang penting asal air mengalir selesai, ya. Tapi ingat-ingat bahwa kita masih di dalam area pandemi. Jadi masih dalam eranya pandemi. Jadi musimnya masih bahaya. Oleh sebab itu membersihkan tangan ini menjadi vital, menjadi penting. Ya. Jadi tidak boleh kita melupakan itu. Nah, ini Bapak kasih video di awal kenapa? Untuk memastikan bahwa alat pelindung diri yang akan kalian kenakan kelak itu sudah cukup bersih dahulu sebelum kalian menggunakannya. Bahwa tangan kalian sudah bersih dulu sebelum menggunakan. Jadi salah manakala kita mau menggunakan masker, tetapi kondisi tangan kita kotor, ya salah nggak kira-kira? Kira-kira salah nggak? Menggunakan masker tapi tangan belum? Hah? Salah ya? Salah, Pak. Baik. Ya, jadi harus disadari bahwa kesalahan ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh kita ingat-ingat kesalahannya, tapi harus kita betul-betul pahami bahwa kesalahan itu jangan sampai dilakukan pada saat kita menggunakan sebuah hal yang vital. Masker ini bukan sesuatu yang vital. Kenapa? Karena dia akan berhubungan dengan area muka, sekitar muka kita, di mana ada hidung, ada mulut. Nah ini tempat salah satu sumber yang utama untuk masuknya bakteri atau virus ke dalam tubuh. Jadi kalian harus pahami. Ya. Itu tadi menggunakan masker. Nah ini salah satu masker yang harus kalian pakai terus-menerus di rumah, di luar, terutama di luar rumah. Ya. Besok kelak pada saat pembelajaran sudah masuk metode tatap muka, masker menjadi lebih penting dan menjadi alat yang paling krusial, salah satunya yang paling krusial untuk kita mendapatkan izin masuk melakukan tatap muka. Ya, siapa yang sudah kangen sekolah tatap muka? Siapa yang sudah kangen nih? Ya, saya, Pak. Saya. Oke, semua kangen ya. Oke, sama. Bapak juga kangen cepat. Tapi ingat-ingat, sebelum kita mendapatkan waktunya, kita harus memastikan bahwa kita mengikuti, selalu membiasakan diri dengan protokol kesehatan. Ya, ingat-ingat. Tapi jadi mulai hari ini harus lebih bersemangat untuk belajar. Ya, itu tadi. Baik, Bapak akan kembali kepada seperti hari ini Mbak Erwanda dan teman-teman, Mbak Anin, Mbak Nabila, semuanya aktif berdiskusi, membuat sebuah kalau Bapak tanya langsung jawab. Nah itu sangat aktif ya, Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian. Yang lain juga harus melakukan hal yang sama ya, lebih aktif pada saat kita belajar. Jadi metode daring ini yang sebenarnya lagi asik-asiknya ya kita lakukan, itu juga harus kita imbangi dengan keaktifan anak-anak sekalian. Jadi bukan cuma Bapak. Kalau Bapak yang bicara terus, nanti kalian menangkapnya cuma satu kata. Tapi kan Bapak tidak mengerti pemahaman. Ya, jadi harus dilakukan, keaktifan itu dilakukan terus-menerus ya, Nak. Baik. Di dalam APD atau alat pelindung diri, salah satu yang utama adalah masker.
Yang nomor 2, kalau anak-anak tahu, biasanya dipakai di tangan tuh, bentuknya kayak karet. Apa bentuk namanya, Nak? Ada yang tahu? Dia untuk menutupi, melindungi tangan. Bentuknya seperti karet. Ada yang tahu? Ada yang tahu kah? Apa Pak tadi? Nggak jelas tadi. Alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi tangan. Apa namanya? Sarung tangan. Sarung tangan. Sapu tangan. Sarung tangan. Biasanya terbuat dari bahan apa, Mbak? Amin. Mbak Irwanda. Karet. Karet. Oke. Karet. Latex, betul sekali. Itu yang Benar. tepat. Yang tepat adalah latex, ya, Nak. Yang tepat adalah latex. Ya, latex. Latex itu hampir latex ya. Latex itu biasanya terbuat dari campuran karet dan residunya lain sebagainya, resin sebagainya. Jadi itu yang banyak digunakan saat ini, baik oleh tenaga medis ataupun tenaga kesehatan lainnya, ataupun bahkan tenaga pengajar, pendidik itu juga menggunakan itu saat ini. Jadi seluruh lintas profesi di era pandemi ini sama-sama melindungi diri masing-masing dengan menggunakan alat pelindung diri yang sekarang penyebarannya sudah mulai stabil. Kalau di awal-awal pandemi hadir di Indonesia, mungkin mencari masker masih mahal. Hal semua. Iya kan, mencari sarung tangan latex itu ya juga susah. Ya, jadi kalau hari ini anak-anak mau keluar, mau beli latex, mau beli sarung masker, mau beli Google, mau beli face shield, sekarang sudah tersedia di layanan-layanan kesehatan yang ada di sekitar kita. Ya, terutama di apotek, toko obat, ya, instalasi farmasi di rumah sakit itu sekarang sudah siap. Ya, bahkan teman-teman kalian, kakak-kakak kelas kalian, kalau sekarang ini sudah wajib menggunakan masker dan face shield pada saat melaksanakan latihan ujian sertifikasi kompetensi. Jadi kalau kalian pernah ke sekolah sekali waktu melihat kakak-kakak kalian ada di lab farmasi itu menggunakan APD lengkap. Nah, besok pada saat ujiannya pun sama, lebih lengkap lagi. Ya, lebih lengkap lagi. Jadi pakai hazmat dipakai, shoe safety, shoe covernya dipakai, lalu latexnya dipakai, masker dipakai, terus pakai face shield. Ya. Ada yang menambahkan dengan Google juga kacamata, lalu pakai face shield. Ya. Itu dipakai semua. Nah, itu digunakan pada saat itu ya. Paham ya, anak-anak ya? Paham ya? Nah, anak-anak, Paham, Pak. Oke, Bapak mau tahu sekarang yang biasa kalian beli di sekitar rumah nih, maskernya masker apa? Apakah masker bahan, masker kain, masker medis? Medisnya ada macam-macam. Masker medis ya. Oke, baik. Kalau medisnya yang 1 ply, 2 ply, 3 ply, ada yang tahu artinya ply itu apa? Ada yang tahu artinya ply itu apa? Lapis. Lapis, betul sekali. Iya, betul. Yes. Terima kasih. Ya, oke. Nah, baik. Kalau sudah sering menggunakan masker, yang Bapak mau tanyakan waktu itu kita pernah bahas juga ya di episode beberapa pekan lalu, bahwa yang penting sekarang itu adalah menyelamatkan sampah dari penggunaan masker. Ya, siapa yang bisa jawab salah satu contoh? Kalau sudah masker ini adalah disposable, artinya setelah sekali pakai. Manakala sudah kita buang, disobek, yes. Kenapa Mbak harus disobek? Kenapa harus disobek atau digunting? Ya betul. Biar nggak dipakai orang lain. Benar. Biar kalau dibuang tong sampah nanti nggak diambil pemulung. Yes, itu jawabannya.
Itu tepat Biar sekali. supaya tidak disalahgunakan juga toh Pak. Betul Mbak Ani, betul. Jadi ingat, Nanti tidak dijual kembali. betul. Ya, anak-anak mungkin sudah mengerti dan sudah melihat berita di televisi dan lain sebagainya, media platform lainnya untuk berita bahwa di mana di situ ada sesuatu hal yang eh, bisa menimbulkan kecurangan, kejahatan pasti akan terjadi. Contohnya adalah masker. Banyak sekali masker-masker yang bertebaran di jalan. Ya memang kita tidak bisa menilai bahwa itu sengaja dibuang. Mungkin saja pada saat disak atau ditaruh di box motor itu kena angin, mungkin juga bisa seperti itu. Namun ini menjadi kewajiban kita bersama. Anak-anak semua pasti selalu dan pasti akan melewati jalan, entah jalan raya, entah jalan sempit, entah gang. Ingat-ingat, yuk dilihat kembali. Ini menjadi ladang sedekah, ladang ibadah kalian, bahwa ketemu dengan hal seperti itu, ya silakan kalian ambil dengan alat, lalu kalian buang di tempat yang benar. Ya, bantu. Ya, ingat-ingat. Syukur-syukur kalian sampai ke rumah langsung kalian gunting lalu kalian buang. Nah itu pun sama, penggunaan masker, ya penggunaan masker pada saat ini, pada saat setelah kalian gunakan itu harus kalian buang di tempat yang benar dan tata kelola sampah untuk masker ini harus tepat dan harus terus-menerus dilakukan. Itu ya, jadi tidak boleh lupa. Ya, baik. Ada yang mau bertanya tentang masker ataupun gloves ataupun hazmat atau hazard material? Siapa yang pernah lihat teman-teman di pelayanan kesehatan lain itu menggunakan hazmat? Jadi kalau di rumah sakit itu menggunakan hazmat. Jadi dari seluruh badan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu hazmat? Kepanjangan dari apa, Mbak? Hazmat. Hazmat kepanjangan dari apa? Hazmat. Ada yang tahu hazmat? Belum tahu Pak. Belum tahu. Oke. Belum tahu. Hazmat artinya adalah hazard material. Oke, hazard material. Bahan-bahan berbahaya. Iya, iya. Hazard material itu adalah bahan berbahaya yang akan melindungi tubuh kita dari bahan berbahaya tersebut. Jadi nama alatnya adalah hazmat. Ya. Seperti baju kerukupan gitu ya, seperti jas hujan, ya, atas sama bawah. Ingat bahwa di alat pelindung diri tidak terbatas hanya masker, kacamata atau face shield, ya, banyak sekali. Jadi anak-anak Bapak sudah berikan bahannya beberapa bulan lalu. Silakan dipelajari, silakan diulangi supaya menjadi kebiasaan menghafal. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan tentang alat pelindung diri dari anak-anak? Enggak, Pak. Enggak ya, baik. Enggak. Baik. Boleh kita rangkum pelajaran hari ini yang sudah kita jalankan beberapa menit lalu, bahwa di era pandemi ini apa yang harus kita persiapkan terus-menerus yang tidak boleh kita lupa pada saat kita keluar dari rumah? Apa yang tidak boleh? Masker. Masker. Oke. Apalagi? Apalagi? Oke, anak-anak, Bapak minta sekarang dibuka dulu kameranya. Bapak pengen ambil foto, ya. Bapak capture dulu. Silakan dibuka semua kameranya. Oke, yuk baru Mbak Zahra, Mbak Irwanda, Mbak Restu, Mbak Nabila, Mbak Elsa, Mbak Okta. Yuk silakan dibuka kameranya. Bapak akan ambil record sebentar.
Oke. Mbak Anin, Mbak Elsa. Mbak Anin mana? Mbak Nabila? Yuk, posisikan wajahnya di depan kamera. Bapak akan ambil screenshot sekarang. Oke, udah semua ya. Sebentar. Silakan senyum dengan ceria bahwa pelajaran ini membahagiakan kalian. Yuk, lihat ke sini semuanya. Lihat ke sini semuanya. Yuk, lihat ke sini. Mbak, siapa tuh yang paling atas kanan? Mbak, lihat sini, Mbak. Lihat kamera. Nih, oh, Mbak Restu lihat kamera, Mbak. Mbak Restu. Mbak Restu. Mbak Restu lihat kamera, nak. Yuk, lihat sini. Yuk, 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih ya, anak-anak. Baik, sebelum kita tutup, Bapak ingin memastikan bahwa kalian sudah memahami apa yang pokok bahasan hari ini yang sudah kita bahas bersama. Tadi sudah Bapak berikan satu pertanyaan, apa yang wajib dan harus kalian penuhi pada saat kalian keluar rumah. Jawabannya adalah masker. Ingat, yang kedua ditambah dengan hand sanitizer. Itu tidak boleh kalian lupakan. Kantongi terus kemana kalian bepergian, ya. Harus gunakan itu terus, jangan sampai lupa. Tapi kalau ada kesempatan ketemu dengan wastafel untuk cuci tangan, lakukan itu. Itu yang lebih penting, ya. Pada saat tidak ada, boleh pakai hand sanitizer, ya. Jadi ini harus kalian ingat-ingat, ya. Apakah kalian sudah memahami semua apa yang kita pelajari hari ini? Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Silakan. Bapak kasih waktu. Tidak, Pak. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan, Bapak akhiri untuk pelajaran kita pagi ini dengan sama-sama kita mengucap alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita pelajari pagi ini dapat bermanfaat untuk kalian dan juga menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat pula untuk Bapak dan kehidupan Bapak. Lagi, tetap semangat, tidak boleh kendor semangatnya, ya, pertahankan manakala kalian sudah lakukan prioritas yang ketat untuk diri kalian dan keluarga kalian. Jangan boleh kendor, tidak boleh kendor, ya. Karena pandemi belum lolos, ya. Sekali lagi tetap semangat, salam sehat selalu dan tetap semangat melaksanakan protokol kesehatan. Baik-baik di rumah, selesaikan pekerjaan dan PR sesuai dengan waktu yang disediakan. Kita akan ketemu lagi di waktu-waktu dan jam pelajaran yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Makasih ya, Pak. wabarakatuh.